Di informasi lainnya, pemirsa, praktik aborsi ilegal terbongkar di rumah kontrakan kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Terkuak, pelaku utamanya merupakan residivis kasus serupa yang baru keluar penjara. Polisi menetapkan 9 orang, termasuk para pasien aborsi, menjadi tersangka. Sejumlah orang di dalam rumah di Jalan Mirah Delima Kemayoran, Jakarta Pusat panik saat polisi tiba-tiba masuk. Penggerebekan dari unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat tepat dilakukan saat tindakan aborsi kepada pasien sedang berlangsung. Sementara saat itu, beberapa pasien lain sedang beristirahat usai diaborsi. Terkuak, rumah yang disewa 2 bulan sebelumnya itu rupanya dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Pertama kali kan datang ke sini kan mau kontrak rumah, dan dengan dalih alasan rumahnya kan di sana lagi renovasi, makanya dia cuma ngambil 6 bulan. Nah setelah itu ya sudah. Ya. Sempat kaget juga nggak Pak? Ya pastilah, rumah saya jadi neraka. Dari penggerebekan ini, 7 orang yang berada di dalam rumah diamankan polisi. Selanjutnya, olah tempat kejadian perkara pun dilakukan. Hasilnya, polisi menemukan 3 kamar yakni ruangan untuk aborsi, tempat istirahat pasca aborsi, hingga lokasi pembuangan janin. Kejanggalan warga selama ini pun terkuak. Ya, selain ditemui orang berbeda keluar masuk, tercium pula aroma amis di selokan sekitar rumah. Saya udah datangin juga, curiga. Cuman kami curiganya tuh mungkin pekerja TKW, nyimpan pembantu rumah tangga gitu. Terus kalau yang bau-bau amis di got, memang ada bau-bau amis di got gitu. Dari hasil penyidikan, tersangka berinisial SM yang bertugas melakukan tindakan aborsi ternyata tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. Pelaku menggunakan alat vakum untuk menyedot janin lalu membuangnya ke dalam kloset. Sementara sang asisten, seorang wanita berinisial NA, rupanya menjadi otak praktik haram ini. Bersama sopir berinisial SA, perempuan berusia 33 tahun itu ikut mencari bahkan menjemput calon pasien. Pola ataupun praktek ini sangat-sangat rapi. Pasien tidak dibenarkan ataupun tidak diizinkan langsung ke lokasi tindakan, namun diminta untuk menunggu di satu tempat dan dijemput. Terkuak pula wanita berinisial NA adalah orang yang menyewa rumah sekaligus mengajak SM menjadi eksekutor. Keduanya ternyata residivis kasus yang sama dan baru keluar penjara tahun 2022 lalu. Kedua orang ini adalah residivis. Sebelumnya telah menjalani hukuman untuk kasus yang sama. Selama hampir 2 bulan beroperasi, sekira 50 orang wanita sudah diaborsi dengan tarif mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Pengembangan kasus terus bergulir dengan ditetapkannya 9 tersangka. Terbaru, 2 orang yakni SW, asisten rumah tangga yang membantu proses aborsi, serta seorang pria, kekasih salah satu pasien aborsi yang jadi tersangka. Guna mendapatkan bukti, polisi membongkar lubang tangki septik di rumah aborsi. Saat itu kedua tersangka utama yakni SM dan NA dihadirkan. Usai lebih dari 6 jam pembongkaran, tim forensik Rumah Sakit Polri menemukan jaringan yang diduga merupakan janin dari aborsi ilegal. Esok harinya, polisi juga melakukan penyisiran hingga membongkar saluran air di sekitaran rumah aborsi. Sejumlah benda yang ditemukan juga diperiksa di laboratorium. Buah dari perbuatan tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku bahkan pasien aborsi ilegal adalah jeratan undang-undang dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemberatan hukuman juga berlaku bagi sang residivis. Tim Liputan melaporkan.